Saya ini punya teman seorang Habib. Nah, karena kami sudah tahu, saya sudah tahu bahwa keluarga Habaib ini putus dari keturunan Nabi. Terus saya umpama panggilan, saya memanggil teman saya ini saya ganti Pak Yai. Enggak Habib lagi saya manggilnya. Umpamanya Sukro atau siapa, Pro, mau mana enggak Habib lagi. Nah, saya ini menanggung, kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya Pak ya, di media-media sosial. Nah, apakah saya ini menanggung dosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ditanya oleh mantan muhibbin, yaitu dari Habib Ba'lawi. Jadi ada dua pertanyaan ya teman-teman kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu mengenai Habib Ba'lawi. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak video tersebut. Apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia ini, semua yang disebut Habib, yang disebut Habaib itu putus? Jadi kami masyarakat awam pada umumnya bisa menyikapi, dan saya pun bisa menyampaikan tentang hal ini kepada halayak. Karena bagi orang awam itu tidak paham dengan yang namanya kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Dan pemahaman di masyarakat awam itu bermacam-macam ketika mendengar sesuatu yang itu memang tidak tercover dengan nalar yang melalui kitab-kitab Pak Yai. Itu yang pertama. Yang kedua, seumpama Pak Yai, saya ini punya teman seorang Habib. Nah, karena kami sudah tahu, saya sudah tahu bahwa keluarga Habaib ini putus dari keturunan Nabi. Terus saya umpama panggilan, saya memanggil teman saya ini saya ganti Pak Yai. Enggak Habib lagi saya manggilnya. Umpamanya Sukro atau siapa, Pro, mau mana enggak Habib lagi. Nah, saya ini menanggung, kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya Pak ya, di media-media sosial. Nah, apakah saya ini menanggung dosa karena dikira mereka saya tidak menghargai Habib, padahal sudah putus. Nah itu. Nah panggilan ini harus seperti apa Pak? Mungkin pertanyaan ini lucu ya Pak ya, sederhana. Tapi mungkin ada implementasinya terhadap halayak rame. Ya Pak ya. Nah, gitu aja Pak Yai. Ada kurang lebih semuanya saja. Mohon maaf. Sa'iri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, jika ada yang mengatakan Syekh Nawawi saja mengiktiraf nasab Ba'lawi, kok Yai Ibaduddin Utsman membatalkan? Apakah benar beliau mengiktiraf ini sama dengan mengisbat? Pertanyaan kedua dari Gus Ahmad Mubarak, tengahnya tadi saya lupa menulisnya. Apa metodologi Yai Imad dalam menetapkan bahwasanya nasab Ba'lawi mardud? Kemudian yang ketiga, apakah semua Habib se-Indonesia ini benar terputus bukan zuriat Nabi? Dan kalau memang bukan, apa harus ganti panggilan? Begitu. Monggo silakan. Terima kasih. Pertama dari Kang Imam Faqih ya, Imam Arba'in. Di dalam Sulamut Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laysat isbatan li annal isbat yahtaju ila dalilin wa illa fa husnudzan. Jadi sebuah kalimat itu baik ngomong Sayyid, Syarif, Habib di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzan, kalau tidak itu namanya husnudzan. Wa Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi allati qara'naha la ya'ti bi dalilil isbati bil marrah. La ya'ti Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi bi dalaila wa barahina haula isbati Ba'lawi. La yakunu dalilun wahidun. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam masalah mengisbat Ba'lawi ini, tidak ada dalilnya. Cuma itu masuknya mimbabi husnudzan. Wal qa'idatu taqulu bi anna dhannal bayyina khata'uh la ibrata. Kalau sebuah dhon itu sudah jelas salahnya, itu tidak dihitung. Walau kharaja min waliyin. Walau kharaja min waliyin.
Makanya di dalam Islam itu agama dalil. Nahnu ashabud dalili, haitsuma yakunu dalilun wahidun qabilna wa illa radadna. Kalau ada dalil kita terima, kalau tidak ada dalil kita tidak terima. Siapapun itu, makanya kasyaf tidak bisa menjadi dalil. Misalnya ada waliullah ngomong, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu besok. Tidak bisa. Tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena itu jalannya husnudzon, bahwa benar dia itu bertemu Rasul. Husnudzon saja. Ya kan? Husnudzon, karena ada dalil hadis, siapa orang yang bermimpi bertemu Nabi, maka dia sama dengan bertemu Nabi. Tidak mungkin Nabi itu ditemukan dalam mimpi, bukan. Itu masuknya dalam ilmunya itu masih husnudzon, masih dzon. Maka ketika Syekh Nawawi mengatakan As-Sayyid itu belum tentu mengisbat. Lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, kitab Nasab. Lihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kalimat Sayyid dan Syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan qarinah dan dalil yang ada. Kalau misalnya ada qarinahnya, apa qarinahnya? Kalimat wa hadza isbatun minni li Ba'lawi, itu isbat. Dalilnya ada enggak? Kadang-kadang orang mengisbat enggak ada dalilnya, kayak Syekh Mahdi Roja itu. Walaupun mengisbat kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita menemukan dalilnya, kita muridnya yang menetapkan ini, misalnya guru kita, tetap kita nggak boleh terima. Li'anna taqlida ba'da dhuhuril hujjati haram walau li syekhina. Ini hukum Islamnya begitu, kaidahnya dalam hukum Islam itu. Ini guru kita menetapkan. Kata guru kita yang namanya 5 tambah 5 itu 15. Guru kita ngomong begitu. Kemudian kita pengen muayana, kita ambil jeruk 5 tuh 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5, kita kumpulin, dihitung sama kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 tambah 5 itu 10 bukan 15. Walau yang ngomong guru kita mau nurut guru kita apa kita nurut sesuai hitungan kita, sesuai hitungan kita karena kita yakin ini yang benar. Siapa aja yang ngomong selain sahibah hadal qabri? Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Qala Malik kullu ahadin kullu qaulin yuraddu wa yuqbalu illa sahibah hadal qabri. Setiap orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali sahibah hadal qabri. Man huwa? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li annahu la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. La yantiqu anil hawa illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Hanya Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah turunan Ibrahim. Walaupun gak ada dalilnya, udah kita terima Rasulullah kok. Al-Quran mengatakan ala millati abikum Ibrahim. Berdasarkan agama orang tua kalian, leluhur kalian namanya Ibrahim. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad dan orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Dalilnya mana? Manuskripnya mana? Bagi kita orang Islam gak penting, karena sudah Al-Quran yang ngomong. Nabi Ibrahim sudah ngomong abina Ibrahim, Al-Quran sudah ngomong ala millati abikum Ibrahim, sudah tidak ada lagi perdebatan. Nabi sudah ngomong, Al-Quran sudah ngomong. Tapi kalau Ubed ini nggak ada di Al-Qurannya Pak, Nasab Ba'lawi ini nggak ada di hadisnya. Yang ngomong Ali Asakron, Syekh Nawawi ini namanya qaulul muhtamilun. Bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari dalil aja, ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi. Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi, bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Adapun kalimat sayyid itu la yadullu alal isbat. Lihat di dalam ilmu nasab. Seperti kitab Rasail fi Ilmil Ansab, Muqaddimah fil Ansab, setiap lafaz sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan. Itu yang pertama. Nanti bisa dibantah atau bisa ditambahin oleh penanya. Yang kedua, martudun la yuqbalu, itu bagaimana thariqahnya? Ya sudah ada, silakan baca di dalam kitab itu. Rasail fi Ilmil Ansab, Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Itu tentang ilmu nasab secara dirayah. Bagaimana cara kita mengisbat? Mengisbat itu pertama ya harus dengan kutubun nasabin, riq'ah. Kutubun nasab ini tuh riq'atun nasab, ini tuh kitab-kitab nasab. Ini kitab nasab ada enggak? Oh ada katanya, ini kitab nasab namanya Tuhfatul Talib.
bahwa Alwi adalah anak Ubed, Ubed anaknya Ahmad. Abad berapa? Abad 10. Ya, abad 10. Karena mereka ngakunya abad 9 kok. Coba abad yang sebelum abad 9 ada nggak kitab nasab yang mengisbat bahwa Alwi ini anaknya Ubed? Tidak ada, Tidak Pak. ada. Dari mulai kitab abad keempat, Siri Silsilatil Alawiyah, Tahdibul Ansab abad kelima, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, ini abad kelima semua. Tidak ada yang mengisbat Ubed sebagai anak Ahmad. Di abad ke-6 Syajarah Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Al-Asili, kitab Al-Bakhri, kitab As-Sabatul Musalli abad 7-8 tidak ada yang mengisbat. Baru nanti di abad 9 mereka bikin kitab. Disinilah mereka mulai ngaku setelah 550 tahun dari kematian orang yang diaku. Orang yang diaku itu 345 Hijriah. Mereka baru nulis mereka keturunan dia 550 tahun setelahnya, yaitu tahun 895 Hijriah. Hada yadullu bil qat'i ala annahu minal kidbi waz-zur. Ini adalah kedustaan dan pemalsuan saja. Yang ketiga, bagaimana apakah seluruh Habib di Indonesia ini putus? Habib di Indonesia ini yang dipanggil Habib itu mayoritas adalah turunan Alwi bin Ubed. Ubednya katanya anak Ahmad yang tidak terkonfirmasi itu. Al-Attos bin Yahya bin Semit bin Syihab, Asgab, Bahbud, Aidid, Barakbah dan sebagainya. Semuanya itu bukan turunan Nabi. Semuanya itu Ba'alwi, orang yang aku turunan Nabi pada abad 9. Tetapi ada beberapa klan keluarga keturunan Nabi asli yang diisbat oleh Rabita Alawiyah dari Yaman. Karena di sini mereka sedikit, ada 1-2, ada yang diisbat seperti Az-Zabidi. Az-Zabidi itu turunan Nabi, sekarang dipanggilnya Habib juga. Seperti Habib Abu Bakar Az-Zabidi. Az-Zabidi itu bukan Ba'alwi. Ada lagi Al-Ahdal. Al-Ahdal pun hari ini diisbatnya oleh Rabita Alawiyah. Tapi kalau Al-Ahdal, dia bukan Ba'alwi, tapi juga telah terbukti saya melihat bahwa dia bukan turunan Nabi. Karena nama Aon leluhur mereka yang katanya anak Musa Al-Kadhim, terbukti di dalam kitab-kitab nasab sezaman, Aon bukan anaknya Musa Al-Kadhim. Tapi kalau Az-Zabidi ini, saya belum meneliti. Ketika saya belum meneliti, kita katakan sahih Az-Zabidi turunan Nabi. Karena saya belum menelitinya. Nah, selama sesuatu hal belum diteliti, maka kita ibqakan ala makana qablu. Enggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'lawi. Saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Seperti saya juga bertanggung jawab bahwa Al-Ahdal ini bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab nasab. Kalau berdasar DNA ini masih belum jelas karena dari mereka yang tes DNA masih sedikit. Kalau Ba'alwi ini yang tes DNA sudah 180 orang. Dari Indonesia 187 dan salah satunya pendukung saya. Yang sudah tes DNA ini pendukung saya 1 orang dan saya akunnya pun yang kendalikan. Jadi kita bisa melihat kebenaran daripada apa DNA mereka ini. Memang DNA mereka bukan turunan Nabi dan kita bisa lihat sedalam-dalamnya DNA mereka karena ini pendukung saya 1 dari Ba'lawi. Kalau yang lainnya itu kita hanya bisa lihat dari pengumuman Google. Ini G, ini G, ini G, ini G, tapi kita nggak bisa masuk. Hanya mengetahui dia bukan turunan Nabi saja. Tapi 1 orang dia mau jadi relawan. Akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Kalau Rabita Alawiyah mau, kita kasih bukti dari DNA mereka yang sudah mendukung saya dalam kajian ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semakin jelas ya bahwasanya Habib Ba'alawi ini bukan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini didukung oleh yaitu Ba'alawi juga. Yang Ba'alawi ini sudah sadar ya teman-teman ya. Ternyata Kiai Imaduddin Al-Bantani ini didukung oleh yaitu Ba'alawi juga ya teman-teman. Masya Allah ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya tentang terkait masalah nasab Habib Ba'alawi ini yang mereka ini katanya adalah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ini menisbatkan yaitu kepada Ubaidillah yang dimana Ubaidillah ini nasabnya terputus yaitu dari Ahmad bin Isa. Kalau Ahmad bin Isa ini adalah Sayyid ya, asli, terkonfirmasi, terverifikasi, yaitu zuriat Nabi SAW.
Tapi Ubaidillah ini ya tidak terkonfirmasi teman-teman. Jadi mereka ini para Habib-Habib Alawi itu adalah cucu Ubaidillah, bukan cucu Rasulullah SAW. Walau wong ajarannya aja beda ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus meneliti ya, seperti apa yang diucapkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani ini, yaitu seperti Syekh Nawawi ya teman-teman. Syekh Nawawi ini ya itu mengatakan adalah sayyid ya, bukan para Habib-Habib Alawi. Tapi semestinya Syekh Nawawi ini, kata Kiai Imad, itu sudah tahu bahwasanya Habib-Habib Alawi itu bukan surat Nabi. Ya, tapi beliau ini husnudon ya, tidak mengisbat. Berbeda kalau mengisbat ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi para Habib-Habib Alawi ini, mereka ini sudah rungkat ya teman-teman, sudah rungkat, sudah tidak dipercaya lagi kaum muslimin ya. Mungkin ada berapa persen saja ya yang masih mengikuti, yaitu ceramah-ceramah dari golongan mereka. Ya seperti Muhyiddin ya teman-teman. Lawan ceramahnya aja isinya hanya dongeng khurafat ya. Apa yang bisa kita ambil ilmu dari mereka? Seperti penyanyi tadi, nasabnya sudah terputus ya panggil saja, jangan panggil Habib ya. Nanti malah mengelirukan yaitu kaum muslimin. Oh ini Habib keturunan Nabi. Ya udah nggak usah panggil Habib ya teman-teman ya. Panggil saja Kang, Mas atau Bapak gitu ya. Jadi kita ini harus benar-benar yaitu yakin bahwasanya mereka ini bukan zuriat Nabi SAW. Karena kiamat ini berkata ya, siap untuk dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Karena sudah meneliti nasab Alawi, nasabnya itu terputus, hakul yakin terputus, bukan zuriat Nabi SAW. Nah teman-teman, jadi ya pengakuan oleh oknum-oknum Habib ini ketika di mimbar-mimbar mereka ini mengklaim dirinya adalah zuriat Nabi SAW. Semestinya kalau mereka ini zuriat Nabi nggak perlu pengakuan ya teman-teman, nggak usah lah ya pamer-pamer pengakuan. Tapi nyatanya diteliti malah bukan zuriat Nabi, kan malu ya teman-teman. Kalau di Mesir sana ya, yang dimana udah ulama tapi keturunan Nabi, mereka itu malah tidak berkuar-kuar ya, mereka ini sembunyi-sembunyi. Karena apa teman-teman ya, sebagai keturunan Nabi itu berat ya, tanggung jawabnya itu berat. Sebagai zuriat Nabi ya, membawa zuriat yang suci, yaitu nasabnya yang baik ya kepada Rasulullah. Jadi mereka itu takut untuk berbuat dosa ya, takut untuk berbicara yang kotor. Ini malah berbalik kalau di Indonesia teman-teman. Seakan-akan mereka ini ya berbangga-bangga dengan nasab, meninggikan nasab, dan paling tinggi nasabnya, paling mulia ya. Kalau di Indonesia seperti itu ya teman-teman. Dan seakan-akan orang-orang asli Indonesia ini dijadikan budak oleh mereka, seperti ya salaman sambil cium kaki. Ini mana ada kaki dicium gitu ya. Dan banyaklah video-video yang beredar itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.